Orde Baru. Terutama pembangunan jangka panjang yang kedua ini dah kita titik beratkan kepada peningkatan kualitas manusia. Apa yang dimaksud dengan Orde Baru? Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara masa kekuasaan Presiden Soekarno atau Orde Lama dengan masa kekuasaan Presiden Soeharto. Orde Baru dapat pula didefinisikan sebagai era pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 sampai pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998. Orde Baru lahir sebagai upaya untuk koreksi total terhadap penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Apa saja yang akan kita bahas dari Orde Baru? Pertama, masa transisi. Kemudian, stabilitas politik dan ekonomi. Dilanjutkan dengan integrasi Timur Timur. Dan yang terakhir, dampak kebijakan pemerintah Orde Baru. Masa transisi. Beberapa peristiwa penting yang mengawali proses masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru adalah sebagai berikut. Aksi-aksi Tritura. Peristiwa G30 SPKI telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk, inflasi mencapai lebih dari 600%, sehingga situasi tersebut mendorong lahirnya kesatuan aksi mahasiswa dan pelajar untuk menentang G30 SPKI dan menuntut pembubaran PKI. Tidak berselang lama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI lahir sebagai gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa. Kami lahir karena kepedulian mahasiswa terhadap kondisi Indonesia yang tidak stabil. Kami bersama Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, membentuk barisan bernama Front Pancasila. Gerakan mahasiswa tersebut melakukan berbagai aksi demonstrasi. Para demonstran menyuarakan aspirasi rakyat yang terkandung dalam Tritura. Tritura berisi tuntutan-tuntutan berikut. Pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan perbaikan ekonomi. Pada tanggal 24 Februari 1966, bertepatan dengan pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Surat ini berisi instruksi Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto selaku Menteri atau Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi keamanan yang semakin memburuk pada masa itu. Sebelum Super Semar terbit, kondisi keamanan Presiden Soekarno terancam. Pada Jumat 11 Maret 1966, Presiden memimpin sidang Kabinet Dwikora. Pada saat sidang berlangsung, Ajudan Presiden Brigjen Sabur melaporkan adanya pasukan tidak dikenal yang sedang menuju istana. Presiden Soekarno yang saat itu sedang memimpin sidang Kabinet Dwikora segera menyerahkan pimpinan sidang kepada Dr. Leimena. Selanjutnya, Presiden menuju Istana Bogor, didampingi oleh Subandrio dan Khairul Saleh. Pada hari yang sama, 3 perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud,
menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Di Istana Bogor, ketiga perwira tersebut meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya Angkatan Darat, selalu siaga mengatasi keadaan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memerintahkan ketiga perwira tersebut untuk membuat konsep surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat tersebut berisi perintah untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, sehingga disebut Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Pada intinya, isi surat perintah tersebut memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat atas nama Presiden atau Panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi untuk melakukan beberapa tindakan berikut. Pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Kedua, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden atau Panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi. Ketiga, melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Dengan diterbitkannya Super Semar, secara langsung memberikan kewenangan yang luas kepada Soeharto. Tindakan pertama Soeharto sebagai pengemban Super Semar adalah membubarkan dan melarang kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Dengan demikian, Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme kepemimpinan nasional adalah kondisi politik Indonesia pasca diterbitkannya Super Semar, di mana terdapat dua tokoh yang berpengaruh pada masa itu, yakni Letnan Jenderal Soeharto sebagai penerima mandat Super Semar dan Presiden Soekarno sendiri. Kedua tokoh tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam mengatasi kekacauan politik akibat pemberontakan G30 SPKI. Commander of the Army. Dualisme kepemimpinan mulai tampak saat MPRS melalui ketetapan nomor 13/MPRS/1966 memberikan tugas kepada pengemban mandat Super Semar untuk membentuk Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Dalam Kabinet Ampera, Presiden Soekarno menjadi pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto sebagai kepala pelaksana pemerintahan. Dalam sidang umum MPRS pada Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama Pidato Nawaksara. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung tentang peristiwa G30 SPKI. MPRS kemudian meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaksara. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Dalam pelengkap Nawaksara itu, Presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan bukan hal-hal yang lain. Jawaban Presiden tentu saja tidak sesuai dengan keinginan MPRS, sehingga MPRS memutuskan menolak pelengkap Nawaksara yang disampaikan Presiden Soekarno. Penolakan tersebut membuat dukungan politik terhadap Presiden Soekarno semakin berkurang. Akhir dari dualisme kepemimpinan nasional ditandai dengan pengunduran diri Soekarno dari jabatan presiden pada 22 Februari 1967 dan menyerahkan kekuasaannya kepada pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966. Republik Indonesia setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal TNI Soeharto. Pada tanggal 12 Maret 1967,
Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Langkah pertama setelah Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia adalah menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Beberapa usaha pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas politik sebagai berikut. Penerapan politik bebas aktif. Masih ingat kan bagaimana politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Ya, pada masa tersebut, Presiden Soekarno membawa orientasi politik luar negeri Indonesia ke arah anti-imperialisme gaya baru yang dilakukan negara-negara kapitalis barat. Indonesia kemudian cenderung mendekat ke negara-negara komunis. Hal ini jelas bertentangan dengan politik bebas aktif. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berusaha mengembalikan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Upaya pemerintahan Orde Baru untuk menegakkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif sebagai berikut. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah konfrontasi dengan Malaysia. Pada masa Orde Baru, konflik Malaysia-Indonesia berusaha diperbaiki melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Setelah hubungan Indonesia dan Malaysia membaik, Indonesia kembali melakukan kerjasama bilateral, kembali menjadi anggota PBB. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB tentu merugikan bangsa Indonesia dalam hubungan internasional. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto berupaya memperbaiki kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Indonesia juga aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda ke dalam misi PBB. Berperan dalam pembentukan ASEAN. Pemerintah Orde Baru menganggap pentingnya menjaga stabilitas regional dengan mendirikan organisasi regional yang terdiri atas negara-negara dalam lingkup satu kawasan. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia memprakarsai berdirinya ASEAN. Upaya lain yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk melakukan stabilisasi politik dan keamanan adalah melakukan kebijakan fusi partai. Kebijakan fusi partai politik diterapkan pada tahun 1973. Pada masa itu, pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan cara menggabungkan berdasarkan ideologi. Adapun penggabungan partai tersebut menghasilkan 3 partai baru sebagai berikut. Partai yang berlatar belakang Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan PERTI digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Partai yang mengusung ideologi nasionalis dan partai-partai non-Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI disatukan dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dan yang terakhir adalah Golongan Karya atau Golkar. Peristiwa penting lain dalam rangka stabilisasi politik adalah pelaksanaan pemilihan umum. Pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali, yaitu pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta pemilu terdiri atas 9 partai politik dan 1 organisasi golongan atau Golkar. Sedangkan pada pemilu 1977 diikuti oleh 3 peserta pemilu, yakni P3, PDI, dan Golkar.
pada pemilu 1987, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua partai politik dan golongan karya harus memiliki asas yang sama, yaitu Pancasila. Ini kemudian dikenal dengan Astung atau Asas Tunggal. Berbagai perubahan pada pemilu 1987 harus diterima oleh partai politik. Contohnya nih, P3 diharuskan mengganti logo partai dari gambar Ka'bah menjadi gambar bintang. Semua pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Golkar awalnya adalah kelompok yang berasal dari tentara dan kaum profesional yang menjadi pendukung dalam proses naiknya Soeharto menjadi presiden. Meski statusnya bukan partai politik, tetapi Golkar diikutsertakan dalam pemilu dan menjadi kekuatan utama yang menopang jalannya pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mewajibkan seluruh aparatur negara mendukung Golkar, sekurang-kurangnya memilih Golkar dalam pemilu yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru. Hal ini tentu membuat Golkar selalu menang, menang, dan menang. Stabilisasi penyeragaman. Upaya penerapan ideologi Pancasila secara murni dan konsekuen dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan penerapan asas tunggal atau Astung, yaitu Pancasila. Kemudian Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Setelah P4 disahkan oleh MPR, pemerintah membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 atau disingkat BP7. BP7 bertugas mengordinasikan pelaksanaan penataran P4. Penataran P4 bertujuan membentuk pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila sehingga terwujud persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian penerapan Dwifungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, ABRI tidak hanya membidani keamanan dan pertahanan, tetapi juga membidani fungsi sosial politik. Akibat penerapan konsep ini, pada masa Orde Baru, banyak anggota militer yang menjadi pejabat sipil seperti menjadi kepala daerah atau menjadi anggota DPR, MPR. Setelah kita membahas stabilisasi politik, mari kita pelajari bagaimana Orde Baru melakukan rehabilitasi ekonomi. Langkah-langkah kebijakan ekonomi Orde Baru untuk melakukan rehabilitasi ekonomi pada masa awal kekuasaannya adalah sebagai berikut. Penanggulangan masalah utang piutang. Orde Baru berhasil mengatur kembali penjadwalan pembayaran utang yang sebelumnya telah jatuh tempo. Selain itu, pemerintah berhasil menarik simpati beberapa negara mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk. Simpati negara-negara tersebut dibuktikan dengan pembentukan lembaga konsorsium bernama Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI yang diketuai oleh Belanda. Kerjasama dengan IMF. Pemerintah Orde Baru menyadari pentingnya suntikan dana untuk melaksanakan pembangunan. Untuk memenuhi kepentingan itu, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF. Pemberlakuan Undang-Undang PMA. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Undang-undang ini menjadi pintu masuk bagi investasi di Indonesia. Kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru. Pembangunan dalam berbagai bidang merupakan fokus utama dalam pemerintahan Orde Baru. Kebijakan pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru dalam berbagai bidang dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam bidang pertanian, Orde Baru melakukan revolusi hijau. Revolusi hijau ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan revolusi hijau dilakukan dengan menerapkan panca usaha tani.
Bidang pendidikan. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan antara lain pemerintah menginstruksikan pembangunan sekolah dasar hingga ke pelosok negeri yang kemudian dikenal dengan sebutan SD Impres. Pemerintah juga melaksanakan wajib belajar 6 tahun atau wajar 6 tahun untuk anak usia 6 hingga 12 tahun. Pemerintah juga mengadakan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA. GNOTA diluncurkan untuk memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan. Adapun dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk meningkatkan peran BUMN, kemudian memperluas lapangan pekerjaan. Dalam bidang kesehatan, program Orde Baru yang bisa dikatakan paling sukses adalah program Keluarga Berencana atau KB. Keluarga Berencana atau KB diluncurkan untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya semakin meningkat tajam. Program kesehatan lainnya adalah program kesehatan masyarakat. Program kesehatan masyarakat diwujudkan dengan mendirikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di setiap daerah. Selain puskesmas, pemerintah mengembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu yang dibentuk di setiap desa atau kelurahan. Posyandu memusatkan kegiatannya pada kesehatan balita dan ibu hamil. Integrasi Timor Timur. Integrasi Timor Timur dilatar belakangi oleh krisis politik di wilayah itu, bermula dari lahirnya pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi. Timor Timur yang pada masa itu masih berada dalam kekuasaan Portugal, memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintahan Portugal. Kemudian muncul 3 partai besar di Timor Timur, yakni Partai UDT yang ingin merdeka secara bertahap, Partai Fretilin yang radikal, komunis dan ingin segera merdeka, dan Partai Apodeti yang ingin bergabung dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik keinginan dari kelompok Apodeti yang menghendaki Timor Timur bergabung dengan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga khawatir apabila Timor Timur yang berbatasan dengan Indonesia dikuasai kelompok komunis. Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana respon negara lain atas integrasi Timor Timur? Negara-negara tetangga dan pihak Barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia, dengan alasannya masing-masing, umumnya mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran akan jatuhnya Timor Timur ke tangan komunis membuat negara-negara Barat secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Dampak kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistik. Pemerintah Orde Baru menjalankan kekuasaan dalam 6 periode. Akan tetapi, pergantian pemerintah tidak berjalan semestinya. Kursi kepresidenan tetap berada di tangan Presiden Soeharto selama 6 periode pemerintahan. Rekrutmen politik pada masa ini pun bersifat tertutup. Pengisian jabatan publik diatur berdasarkan kedekatan dengan presiden. Hal ini tentu menumbuh suburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di lingkungan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan pemilu dianggap tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Golkar
menjadi mesin politik pemerintah untuk mencapai stabilitas dan kekuasaan yang diinginkan. Sementara dua partai lainnya hanya sebagai pelengkap agar tercipta citra seolah-olah Orde Baru menegakkan demokrasi. Pada masa itu, pemerintah membentuk lembaga Departemen Penerangan yang berfungsi mengawasi pemberitaan. Kasus pemberedelan pernah menimpa media cetak, salah satunya majalah Tempo. Stabilitas keamanan juga menjadi perhatian Orde Baru. Dalam menghadapi situasi yang mengancam keamanan, pemerintah Orde Baru bersikap tegas. Contohnya nih, setelah peristiwa Malari yang berakhir dengan kerusuhan, pemerintah segera menangkap dan menghukum beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Peristiwa Malari itu sendiri bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa tersebut diawali dengan demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang mengajukan 3 tuntutan. Pertama, bubarkan Lembaga Asisten Pribadi Presiden atau ASPRI. Kedua, turunkan harga. Dan ketiga, pembersihan korupsi. Mereka juga mempersoalkan masuknya modal asing ke Indonesia yang dinilai telah berlebihan, sehingga para investor asing dianggap telah menguasai ekonomi Indonesia. Demonstrasi mahasiswa ini kemudian disusul oleh aksi anarki dan kerusuhan yang dilakukan oleh sekelompok massa di Jakarta. Di sisi lain, pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Dampak ekonomi. Pada 2 tahun awal kepemimpinan Soeharto, angka inflasi mampu ditekan dari 650% menjadi hanya 15%. Landasan pembangunan Orde Baru dikenal dengan istilah trilogi pembangunan yang terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Landasan trilogi pembangunan ekonomi Indonesia diwujudkan dengan program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Pemerintah Orde Baru berhasil menjalankan program PELITA 1 hingga PELITA 6. Pada 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Keberhasilan swasembada beras yang dicapai pemerintah Orde Baru mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization atau FAO. Pembangunan ekonomi yang menjadi program unggulan pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan nasional. Pada awal 1980, GNP Indonesia sekitar $600 dan meningkat hingga $1.300 per kapita pada awal dekade 1990-an. Berbagai keberhasilan ekonomi yang dicapai pemerintah Orde Baru menobatkan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi hasil pembangunan tidak merata. Contohnya nih, adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar bagi devisa negara.